Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita akan tadabbur surat Al-Isra ayat 23. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Baik. Saya bacakan kemudian diikuti dengan penuh khidmah dan penghayatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين إن المبذرين
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله مولانا العظيم صدق الله مولانا العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 23. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkan kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. 25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat. 26. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat ini akan sangat membantu kita untuk menjadi orang-orang yang tahu bagaimana berterima kasih kepada kedua orang tua. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-23 memberikan ketetapan wa qadha rabbuka, dan telah menetapkan siapa itu Tuhanmu, rabbuka alla ta'budu illa iyyah, yaitu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari perintah tauhid, di mana membangun hablum minallah. Hablum minallah yaitu hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membangun hubungan baik dengan Allah, yaitu tidak berbuat syirik kepada, kemudian beribadah kepadanya, dan cara beribadah kepada Allah itu tidak hanya dengan sholat, puasa, zakat, tetapi juga dengan berzikir, mensyukuri, berbuat sabar akan musibah yang diujikan kepada kita. Kemudian setelah itu wabil walidaini ihsan. Itu adalah perintah. Jadi betapa agungnya Allah itu menempatkan perintah setelah menyembah kepada Allah, hablum minallah, kemudian menempatkan perintah hablum minannas. Hablum minannas ini kan yang harus kita awali bukan dengan siapa yang jauh-jauh, karena terkadang kita ini berbuat baik kepada orang lain ini pintar. Makanya saya kalau katakan ke mahasiswa, kalau kamu berbuat baik kepada dosenmu itu bukan ukuran akhlakmu. Tinggi. Misalkan sampean atau guru Pak Ajiom tanah bolak-balik, sampean walaupun nyalip ke dosennya, bolak-balik tangannya dijumlah cup-cup sampai ke seliru tangan dosennya itu bukan ukuran Anda berbuat baik kepada hablum minannas. Tetapi ukuran pertama adalah bagaimana kalian, kita ini semua sebagai anak, karena pasti kita ini semua anak dan belum tentu kita sebagai orang tua. Kalau kita ini berbuat baik kepada orang tua kita, berarti itulah ukuran terbaik kita. Sebagaimana istri dikatakan baik kalau dikatakan suaminya baik, begitu juga suami dikatakan suami yang baik kalau diakui oleh istrinya baik. Nah, sampean kita ini sebagai anak juga menjadi tolak ukur kebaikan. Bagaimana ketika dia ini adalah berbuat baik kepada orang tuanya, wabil walidaini ihsana. Nanti macam-macamnya banyak. Bagaimana wabil walidaini ihsana itu? Ya, bagi orang yang mungkin orang tuanya tidak mampu, ya di cover kebutuhannya. Tapi ada juga orang tua yang jauh lebih kaya dari anaknya, ya.
Maka orang tua itu gak butuh. Saya dulu waktu di Bekasi pernah habis khutbah Jumat menyampaikan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan birrul walidain. Lalu ada orang tua itu datang ke saya setelah khutbah. Iya Pak, emang Pak Ustaz, saya itu kadang hanya butuh kasih sayang, perhatian, kemudian butuh bagaimana sih anak-anak kami itu memikirkan apakah kami ini sendiri ini gak enak apa enak. Nah itu orang-orang itu terkadang apa? Sangat-sangat penting urusan seperti itu. Ya. Memang orang tua itu harus kita perhatikan. Jangan hanya urusan apa? Materi saja. Karena bisa jadi orang tua itu nggak butuh materi itu. Bahkan dia lebih suka memberi kepada anak-anaknya dibandingkan diberi. Maka di sini kuatal iman Allah ajarkan dari sikap terbaik anak-anaknya. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma. Bagaimana artinya itu? Dan jikalau salah satu di antara mereka sampai pada usia yang senja, au kilahuma, atau dua-duanya bersama kalian. Soalnya kalau kita melihat ya, terkadang kita akan merasakan nantinya orang yang udah tua itu akan kembali pada masa-masa kanak-kanaknya. Cara yang mencuri lagi mah, abang tidak kena boleh mulai tua nega. Anak persoalan, ya ingin diperhatikan, ingin dimanja, ingin dan lain-lain. Dan ketersinggungannya itu luar biasa tinggi. Makanya kata Allah, disuruh kita berhati-hati, baik dalam urusan tindakan atau ucapan. Ya. Dikatakan di sini, fala taqul lahuma uffin. Ya, uffin itu apa di situ? Dan janganlah berkata kepada keduanya di sini. Ada nggak kejelasannya di situ? Di ayat yang ke-23 ada penjelasan? Ada. Silakan baca. Mengucapkan kata kepada orang tua tidak diperbolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Tuh. Ngomong ini enggak boleh. Apalagi ngomong yang lebih dari itu, membentak, berkata kasar, ya, terus lagi apa? Apalagi tindakan. Nah, ya. Jadi kalau ada yang nanya, ini mana dalilnya mukul orang tua? Karena ada naudzubillah ya, anak itu sampai mukul ke orang tuanya. Ya. Itu sangat-sangat luar biasa durhakanya. Jadi ikhwatal iman, saya pernah mendengar kisah seorang kiai yang mana dia itu mau nyebokin umiknya itu karena sudah sepuh terus punya penyakit gitu, dan dia tidak mau nyuruh orang. Padahal kiai punya santri banyak, ya kan? Andaikan dia nyuruh salah satu santrinya saja, itu mau gak kira-kira? Mau aja. Cari yang mau ada insya Allah. Karena takut kayak maunya, karena apa? Tapi kita dapatkan terkadang orang sepuh ini walaupun anaknya gus-gus, walaupun anaknya apa, dia dianggap nyai, tapi kadang tidak cocok sama anaknya, nggak mau dilayani sama anaknya. Ini ada dua kemungkinan, bisa karena sungkan, oke, tidak apa-apa masih gitu. Yang repot karena tidak suka, karena merasa anaknya ini lebih berani dibandingkan kalau dia dilayani orang walaupun dia harus bayar, kan begitu. Maka pada iman hati-hati, kata Nabi SAW, sangatlah rugi orang yang sudah berhasil diberikan oleh Allah kesempatan untuk hidup bersama kedua orang tuanya sampai dia itu usianya sepuh, tetapi dia tidak bisa menjadikan itu sarana menuju surga, ya kan? Ini berbahayanya. Jadi berbakti sama orang tua itu sampai mati ya, bukan sampai kerja atau sampai nikah. Jadi di sini kita merenung, kita ini sudah ya sesuai dengan tuntunan Allah atau belum? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Jangan kalian membentak kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan berkata-katalah kepada keduanya itu dengan apa? Qawlan karima. Perkataan yang apa? Mulia.
Jadi kalau ingin memuliakan biasanya kalau di Madura besa, kia besa. Cari besa yang paling alus, yang paling kromo inggil kalau di Jawa itu. Kenapa? Niatkan mengamalkan ayat ke-23 dari surat Al-Isra. Wa qul lahuma qawlan karima. Kemudian di kota Liman itu memang menjadi PR kita. Kadang kita berbahasa Indonesia ini pak orang sopan. Saya cari ke mahasiswa itu siapa yang poso juara. Jadi bahasa Indonesia itu ada plus minusnya. Plus minusnya ya plusnya ya kita bisa menyatukan bangsa kita dan lain-lain. Tapi kalau minusnya kita terkadang berbahasa Indonesia ke orang tua kita itu kurang sopan ya. Ya Pak mahasiswa aja kalau ditanya dosen gimana kamu dari mana Mas? Aku aja gak enak gitu. Ya Banda. Ya. Apalagi ke orang tua aku sih. Ya, lo nyaman gitu. Tak dingin tak nyaman. Apa saya dulu penakan itu kan karena lama di Bandung mau pulang kembahnya wah kena lo gue ya, repot lo gue ya. Gimana kan perasaannya? Maka saya kalau dulu di keluarga tak boleh diajak ngomong kalau udah poso. Jadi adik ke kakaknya harus poso, apalagi ke orang tuanya. Ada orang tua itu lala cak tina caca mentak besar. Alhamdulillah sampai sekarang kebiasaan. Bahkan kakak berbahasa kepada adiknya besar. Itu bagian dari saling memuliakan. Dan itu belajar kalau kepada saudara sendiri saja kita memuliakan, apalagi ke orang tua kita. Pokoknya ya Hotel Iman, sampai banyak protes gini. Oh tang bapak dia, tang ibu Maria, wes sampean kalah status. Kalah status, orang kalah status. Status sampean kan secara strata sosial lebih rendah dibandingkan orang tua. Makanya Nabi nega mengajarkan cek pernah todus andi orang tua mursal nak boy sampai lo oleh buangnya orang tua walaupun orang tua nega kafir loh. Umar bin Khattab tak buang kan? Khattab kan kafir. Oke. Tapi tak buang. Sampai harus terus berbuat baik walaupun orang tua kita ini kan kafir. Kenapa boleh pada muslim, pada mukmin, pada apa jeung pada asojud lebih parah boleh. Makanya nanti orang tua soleh harus lebih hati-hati dibandingkan yang enggak soleh. Takut diam dia itu bagian dari marah dia. Mun akaruan mun orang tak gena wos ngocak dan badan oh tahu apa lu kikir saya repot itu kita tidak bisa membedakan apakah orang tua kita ini marah sama kita atau tidak marah, maka harus lebih sensitif. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ndak gimana kan? Artinya kelak dan loncat ayat 24 waqfid lahuma. Saya pernah baca tadi dalam tafsir Qurtubi terkait dengan bagaimana perkataan kepada seorang orang tua dari anaknya dengan memahami ayat-ayat ini. Di antaranya di sini waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Oke. Bahkan berkata-kata yang karim itu perumpamaannya seperti hamba sahaya yang berkata-kata kepada apa? Majikannya dalam kondisi dia tuh bersalah. Sampai mau melanggar di pesantren terus dipanggil ustadz lagi gimana saja. Kan lebih tawadu. Karena takut apa rasa salah lah kan. Memang merasa salah kemudian kita caca kan berbicara itu lebih santun lagi karena takut. Nah itu sampai-sampai digambarkan wa kullahuma qaulan karima itu menabi acaca orang tua kan seperti hamba sahaya yang mana dia ini merasa salah bahkan bersalah di hadapan majikannya. Baban berarti aud belaud tidak gimana baiklah mungkin sampai harus mengalah. Anak boleh mana terus belentus ini kalau bisa kalah status ini kalah status kila kepil banyak lah gue lagi banyak dalam artian dia gimana dia apa
terapi untuk kita sampai tua. Terkadang sampai nanti semakin tua itu egonya semakin tinggi loh. Semakin sampai sukses semakin tinggi loh. Semakin sampai merasa agak butuh ke orang tua dalam urusan materi, bisa jadi semakin tinggi. Semakin sampai kita todus. Soalnya minta keren tua ngagak ada yang tua. Kita pada bedelok nyaman. Ya kalau oneng cerita rakyat maling kundang gitu kan. Beda saya nyongok bari kok ya. Maling kundang cerita. Padahal ini enggak nyongok maling kundang. Nah kalau cerita utuan ya. Lawan yang agak cerita rakyat benar atau salah, mungkin ada kalau benar. Soalnya kenapa? Karena sudah lupa terhadap jasa orang tua. Baik. Selanjutnya adalah waqfid lahum janahad dhul. Jadi dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh apa? Kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan katakan Rabbi, ya Tuhanku, irhamhuma. Siapa irhamhuma itu artinya? Sayangilah keduanya kama rabbayani shaghira, Seperti sebagaimana menyayangi mereka berdua mendidikku, menyayangiku sewaktu kecil. Ambian lagi kalau kira ujuk-ujuk lahir terus bisa jalan gak bertahan kan mesti lah. Makanya gue kadang kalau ngasih tadabbur ke para orang tua, ayo bapak ibu kita ambil bagian kepada diri kita sendiri dengan apa? Berkasih sayang kepada anak kita. Takutnya anak kita benar-benar jadi anak soleh, lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita nggak dapat doa itu, tapi dapatnya hanya sedikit karena kita itu hanya menyayangi, mendidik anak kita sebentar saja. Kan ada orang ini, mari procot bagi koreng, pading nyaman gilok bagi. Tapi mon seumpama negelak nege bagi orang terus jadi anak soleh, pak anak nege atuh Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tahu lah ya apa bagian sebagai orang tua. Tapi sampean juga harus begitu, karena posisi kita sebagai anak berarti jangan lupa bagaimana kita mendoakan orang tua itu bagian dari birrul walidain. Birrul walidain itu tidak hanya berarti perkataan, perbuatan, tapi juga harus mendoakan. Mendoakan itu kira-kira tujuannya apa? Ingin kita ada perubahan. Oh kita ini memang anak itu ikhwatal iman, lo bisa nasihatin orang tua. Jadi yang namanya anak itu gak bisa kita itu menasihati orang tua. Kalau sampai tidak bisa menasihati berarti doanya yang banter. Itu begitu. doanya petandis. Doanya petandis. Kenapa? Karena status sampean ini kalah. Status sampean ini kalah. Maka tidak ada cerita anak sedang yang tua melarat. Soalnya apa boya anak ini kalau bisa lah. Mon sampean lo bisa kim pon tua gitu petandis sampai urusan laki bini bisa anaknya ke juga berdasar curhat boleh macam yang itu bisa le tua kim mon lah kalau mampu bang nasihati le tua alhamdulillah dia bisa dapat hidayah dengan doa, karena doa itu silahul mukmin, doa itu adalah senjata orang beriman. Yang pada lima aja sekalian, ayat ke berapa sekarang? 25. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. In takunu salihina, jikalau kalian ini adalah orang baik, fa innahu kana lil awwabina ghafura, maka sungguh dia maha pengampun kepada orang yang bertobat. Ini Allah ini maha pemurah ya. Pasti kita ini selama hidup bersama orang tua itu pastilah mesti ada kesalahan. Menolak percaya sampai lah merenung itu penting loh. Nanti jam setengah jam cari kira-kira aku tuh pernah salah sama orang tua saya apa ya. Iya itu. Saman kan pernah mendengar kisahnya sahabat yang tidak bisa mati. Kemudian ketika ditanya oleh Nabi kan, siapa namanya? Alqamah. Ketika ditanya, ada beda apa ya ciri orang yang beriman kok
mau bilang la ilaha illallah di akhir hayatnya nggak bisa kan? Akhirnya ada mah, lagi macam apa? Aja walang di embo. Tanya lagi kan, engkau ada yang salah datang embo, oh yang sahabat ini kan. Tangguh pada yang bisa nyepora, pak di kanjeng Nabi dong. Ayo nyoper baik, tolong embo suara sepora tak ada. Wes nyoper baik, pajang embo jangan wes kok sepora. Akhirnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu urusannya sepele loh. Apa urusannya itu? Waktu itu dia bikin hadiah, ada bungkusan yang dikasihkan kepada istrinya dan kepada ibunya. Pas ketika dibuka, salah ibunya itu keliru buka yang akan dikasihkan ke istrinya. Pak jangan anak, dobo aja ke betang bine. Padahal ibu udah seneng. Urusan sepele, tak bisa menjaga la ilaha. Lihat ini kan. Ini kan urusan sepele. Akhirnya ibu kecewa, tak bisa memaafkan. Urusannya kan. Wah, apa lagi urusan yang lebih dari itu tadi. Jadi jangan melanggar ada salah atau tobat. Sama semuanya diberi kesempatan untuk bertobat. Ada perbedaan pendapat ulama tentang al-awwabin. Al-awwabin ada yang dikatakan al-awwabin itu orang yang sholat duha. Ada al-awwabin itu orang yang ketika disebutkan mengingat dosanya dia beristighfar kepada Allah. Mereka awwabin namanya. Jadi awwab mereka kalau punya dosa ingat istighfar. Ya. Ada jadi nggak masalah sampai bersalah istighfar tobat, bersalah tobat. Kadang orang tobat sambal lagi coba. Tapi itu lebih mending daripada orang yang nggak pernah punya pikiran untuk bertobat. Kenapa? Karena siapa tahu ketika kita bertobat itulah ajal terakhir kita dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Setelah kita merenungkan tentang makna awwab yang juga para ulama ada yang mengatakan awwab itu adalah orang yang bangun di sepertiga malam beristighfar mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Karena memang ikhwatan iman semakin banyak sampean bersinggungan mereka semakin banyak peluang untuk berbuat salah. Semakin banyak kita bersama itu semakin banyak kita akan berbuat salah. Ibarat kita kenapa kadang lihat istri orang itu senang gitu karena dia tahu senyumnya saja. Pandai mana celing bina orang paling lebih senang. Ada yang celing bina TV. Soalnya lo teman buat salah dan sampean. Begitu juga cering lakin orang jelek terus lakin orang dia sopan alim belum tentu. Soalnya sampean atemu pas nang majelis zikir majelis tak daleh. Kilo atemu nang ranjang nang dapur nang kamar tamu. Kilo atemu nang mobil mogo. Mungkin aneh. Laba-aban deki seombang laba-aban deki beda si Apolong sareng reng tua sampai mati sampai sepo sampai keluarga. Akan beda sama si ujau mau ngirim parselan, cetok kebaikan nah. Soalnya dengan becek ngetok. Sampai cek pah kepimpian saya jauh. Wah, lagar empuk je pel lagar tangkap je pel lagi. Cek beremeh saya nang bengkir ni. Saya memikir benar yang tiap hari bersama dia itu kadang kebaikan orang itu penyakit ini kan kalau setiap hari berbuat baik kan tidak bisa dia ditampakkan oleh setannya lo tampak aki. Namun serang jarang buat baik saya jauh lo teman asalah nih ke saya tampak. Ini kan makanya dikit banyak orang yang masuk neraka kenapa? Kufur nikmat. Orang bine misalkan istri dan nakeh, aduh mun salah sekali, anak bocah sampai sebulan ke pongkor, dia bocah, mau apa tahu boleh dia bocah kepi, mungkin erekat nih, kesalahan suamiku, ini dua, ini kan wah bocah kepi, saya benar ini kan ada elang kepi, saya beri ngakan benar elang kepi, saya beri PC dan celang kepi, saya buat kilabeng, mobil elang kepi, walaupun mobil gara-gara rusak sama, buka kilabeng. Karena menteri Islam mobil berosak, makanya muka aki dah bina sampai. Bisa muka montang bina nompa mobil, muka aki pun berjual ada. Kita rosak, bisa buka dari luar.
Maka cara mendidik orang ini punya cara. Nah, kan? Lain tuh nanya juga sampean. Aduh, sampean deki mula pada keluarga, pada saya bersama orang tua. Semakin sampean sering bersama, mon tak sabar, mon tak bisa menjaga diri, semakin banyak salah. Ini kan? Makanya kita harus semakin hati-hati, terus jangan tertipu. Jangan tertipu dengan mungkin ada orang lain ya, yang dianggap lebih baik. Biarinlah, kita itu beramal kan karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan sesuatu. Baik. In takunu sholihin fa innahu kana lil awwalin ghafura wa atidal qurba haqqahu. Coba dari dua ayat terakhir atau ayat-ayat sebelumnya apa petunjuk yang bisa didapat lagi? Kalau tadi masalah birrul walidain, hablum minallah, hablum minan nas. Oke. Apa itu? Memberikan infak itu harus pada orang yang berhak, pada mustahiknya. 26 nih Kak. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat. Wa atidal qurba haqqahu. Banyak haknya kerabat. Kenapa laki-laki? Namanya terdekat yang seibu, seayah, sedaging, sedarah, ya kan? Usahakan jangan mendolimi, dan ya kan? Setretanan ya kan, jangan perukun, kan ya kan? Soalnya apa? Menabi orang yang becek dia tretan orang, dia orang lain selalu di tretan, padahal badan dia tretan tibi, ini kan menunjukkan akhlaknya yang kurang mulia. Makanya kata Nabi apa? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Kama qala hadis. Maka ikhwatal iman sekalian, di sini perhatikan kerabat kita, juga kepada orang miskin, Ibnu Sabil, dan petunjuk yang lain apa kira-kira yang penting kita lakukan? Nama ya? Jangan mubadzir. Jangan mubadzir. Wala tubadzir tabdzir. Mubadzirnya apa kira? Boros. Mubadzirnya kayak makanya perlu keluarga besar seperti ini perlu untuk menerapkan konsep anti mubadzir. Misalkan ada lampu yang hidup tidak ada digunakan, cepat dimatikan. Karena sebagai keluarga besar mereka kan harus saling tolong menolong. Mon cawacaan bisa menggulai ngalamba kesana abal marhum. Lepas kuat senyala bahasa mon tak bisa mengkonsep mubadzir ini kan ada. Tekan koros kira soki sebenarnya. King tenggingan duk tegeduk bang tegepang hanya remese mon se mentasarrufkan dekat safi ada lo kira soki. Orang yang soki itu beda konsep sampai beda pelatihan, ada training untuk menjadi orang kaya nih dalam mengolah harta. Baik, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu temannya syaitan. Syaitan ini adalah jenis setiap yang mengajak kepada kejelekan, kemaksiatan, dosa, kemurkaan, itu adalah syaitan. Syaitan bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Dan jinnati wal ins. Karena wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Kalau begitu, ada pertanyaan sebelum ditutup? Atau ada yang ingin memberikan petunjuk lagi dari hidayah yang kita cari di surat Al-Isra ini? Monggo. Sudah? Tidak ada pertanyaan, nggih? Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari kitab Allah, dari petunjuk yang sangat jelas dan sangat tidak diragukan lagi. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan petunjuk ini hanya berguna bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita nggak bertakwa, sebagus apapun petunjuknya, sejelas apapun petunjuknya akan lewat saja, percuma gitu. Maka yang iman minta kepada Allah semoga kita dijadikan orang yang mimma yastami'ul qawla wa yattabi' ahsana, yang mendengarkan kebaikan lalu bisa menjalankan kebaikan itu. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga
bermanfaat. Khususnya bagi yang Amin. menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.